Oke, yang pertama kita akan berbicara mengenai mekanisme persepsi dan struktur sederhana dari sistem olfaktori dan gustatory. Seperti yang teman-teman sudah pahami, olfaktori itu adalah indera penciuman dan gustatory adalah indera pengecapan atau perasa, taste ya. Jadi lidah. Untuk indera penciuman atau sistem olfaktori yang berkaitan erat dengan indera penciuman kita atau uh, organ yang paling tampak dari sistem olfaktori adalah hidung. Nah, di dalam hidung itu yang seperti teman-teman bisa lihat di gambar ini, sebentar, yang bisa teman-teman lihat di gambar ini adalah ya rongga hidung ini. Di dalam rongga hidung ini terdapat sebuah saluran yang masuk hingga menembus ke tulang tengkorak kita, yaitu saluran olfaktori bulb. Nah, di dalam saluran olfaktori bulb inilah berbagai macam organ-organ sensitif ya, seperti sel-sel penerima, ada olfaktori reseptor, terus kemudian nasal passage, sama cribriform plate itu ada di olfaktori bulb. Cuman yang perlu kita perhatikan di sini adalah olfaktori reseptor. Teman-teman mungkin masih ingat ya ketika saya menjelaskan tentang sistem visual. Jadi di dalam sistem visual kita ada sel kon dan sel rod. Keduanya merupakan sel reseptor, di mana sel-sel reseptor yang ada di visual kita itu memiliki bentuk-bentuk yang khas, yang khusus, sesuai dengan ukuran-ukuran gelombang cahaya atau warna yang kita lihat. Jadi gelombang-gelombang cahaya, seperti kita ketahui, gelombang cahaya yang pendek itu biasanya warnanya warna yang dingin. Kalau di dalam video editing itu biasanya biasanya kita otak-atik di istilahnya itu kok saya lupa tuh. Nah, itu kalau yang gelombangnya kecil itu warnanya biru atau hijau, sementara kalau gelombangnya panjang atau besar itu warnanya merah atau orange, dan setiap reseptor itu akan menerima gelombang-gelombang yang berbeda. Nah, begitu juga dengan indera penciuman kita. Begitu juga dengan indera perasa pengecap kita, indera lidah kita, indera perasa kita nanti juga akan seperti itu. Jadi di dalam sistem visual, sistem audit, sistem penciuman dan sistem perasa itu terdapat saluran-saluran yang peruntukannya sudah ditetapkan. Nah, begitu juga hidung ini atau indera penciuman ini, olfaktori bulb itu memiliki olfaktori reseptor, yang mana setiap sel-sel penerimanya itu mengandung protein-protein yang spesifik, protein-protein tertentu. Kalau di tikus itu ada 1000 sel penerima, ada 1000 sel penerima, dan setiap sel penerima itu memiliki memiliki rumus protein yang berbeda-beda. Jadi ada 1000 rumus protein. Ini kurang lebih ya. 1000 itu kurang lebih, bukan jumlah pasti. Begitu juga pada manusia. Kalau manusia jumlahnya lebih sedikit, kurang lebihnya ada 300 sel penerima, yang artinya ada kurang lebih 300 rumus protein yang bisa menerima atau menerjemahkan aroma-aroma tertentu. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu bisa membedakan 300 aroma yang berbeda. Setiap protein akan menerjemahkan aroma yang berbeda. Kurang lebih ada 300 buah, dan itu letaknya ada di olfaktori reseptor. Nah, lalu apa hubungan antara indera penciuman ini dengan gangguan mental? Apakah ada? Nah, ini kita di sini kita
di slide yang ketiga ini kita bisa lihat bahwa di dalam olfactory bulb ini kita lihat ya, di dalam olfactory bulb ini akan berhubungan dengan yang namanya amigdala nih. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, saya asumsikan teman-teman sudah mengetahui bahwa amigdala itu merupakan bagian dari sistem limbik. Ya, jadi di dalam sistem limbik itu ada amigdala, terus kemudian ada talamus, ada hipokampus. Nah, sistem limbik ini memiliki fungsi terkait dengan perilaku-perilaku yang bermotivasi, motivated behavior, dan perilaku motivated behavior atau perilaku termotivasi itu di dalamnya ada yang namanya defense mekanisme. Jadi sistem limbik itu memiliki fungsi untuk flare, fight, feed, ya, makan. Jadi kaitannya terkait dengan kemampuan survival pada manusia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada kaitan nih antara olfactory bulb dengan amigdala, yang mana amigdala itu berkaitan dengan defense mekanisme. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau dilihat dari organnya, ya, antara indera penciuman, sistem olfaktori itu ada kaitannya sama defense mekanisme. Tapi kaitannya seperti apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang sebenarnya hubungan antara indera penciuman dengan kesehatan mental itu belum kristal, maksudnya belum benar-benar jelas kaitannya seperti apa. Akan tetapi sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa ada kaitannya gangguan penciuman dengan beberapa gangguan psikologis. Gangguan penciuman yang paling terkenal ya, yang terutama dalam 2 tahun terakhir ini teman-teman pasti tahu anosmia. Ya, anosmia, kehilangan indera penciuman. Jadi anosmia itu seperti apa sih? Nah, kalau secara neuroscience, secara biopsikologi, anosmia itu disebabkan karena adanya kerusakan di dalam sistem syaraf yang menyebabkan olfactory reseptor, yang menyebabkan olfactory bulb ini tidak berfungsi secara optimal, sehingga olfactory reseptornya tidak dapat menerima atau tidak dapat menerjemahkan aroma-aroma yang masuk ke dalam olfactory bulb. Lalu kalau di COVID seperti apa? Kenapa di COVID ada anosmia juga padahal tidak ada kerusakan sistem syaraf? Nah, kalau di di COVID itu kerusakannya ada di olfactory reseptornya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, di dalam olfactory reseptor itu ada protein penerima yang dapat yang akan menerima aroma-aroma tertentu. Jadi di dalam olfactory reseptor itu ada rumus proteinnya. Nah, virus itu menyasar protein yang ada di dalam kandungan tubuh ini, yang ada di dalam olfactory reseptor itu. Jadi dia makan ini virus COVID itu. Jadi olfactory reseptornya, proteinnya ya. Jadi kerusakannya bukan di sistem saraf, bukan di organnya, tetapi di di proteinnya, protein penerjemahnya. Karena protein penerjemahnya rusak, maka aroma-aromanya tidak dapat diterjemahkan. Orang tidak bisa atau tidak mampu untuk mencium aroma yang kita hirup. Nah, pada COVID kasusnya seperti itu. Hanya saja yang perlu teman-teman ketahui adalah dalam waktu 1 minggu, olfactory reseptor, sel-sel penerima olfactory itu akan di-renew, akan diperbarui. Jadi setiap minggu itu ada teman-teman tahu istilah neurogenesis ya. Jadi ada pembaruan gen-gen sel-sel gen yang ada di dalam diri kita. Termasuk di dalamnya olfactory receptor itu adalah termasuk sel-sel yang akan diperbarui. Dan olfactory receptor bersama dengan sel penerima di indera lidah kita itu diperbarui dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam waktu 1 minggu akan ada pembaruan. Jadi seperti yang
kasusnya mirip kan sama COVID ya. COVID dalam waktu antara 1 sampai 2 minggu maka biasanya anosmianya akan pulih. Ya, COVID-nya akan pulih karena yaitu tadi selnya akan diperbarui, akan ada sel baru, proteinnya juga baru di dalamnya sehingga dia bisa mencium lagi. Nah, ini kaitannya sama COVID. Nah, lalu kaitan sama gangguan gangguan mental yang lain gimana? Nah, kaitannya ada di defense mechanism. Jadi di defense mechanism teman-teman semuanya tahu ya, itu adalah fight sama flare ya. Nah, ini semua kedua ini adalah terkait kemampuan survive. Nah, ketika ada permasalahan dengan anosmia, maka kemampuan untuk fight sama flare-nya itu bisa terganggu. Sebagai contoh sederhana adalah kita nggak usah ngomongin gangguan-gangguan yang berat dulu. Kita akan berbicara mengenai gangguan yang sederhana. Sebagai contoh, kita lagi masuk di dalam lift ya, taruhlah itu jam 12 siang, jam 1 siang lah ya, jam waktu panas-panasnya gitu. Nah, biasanya pada jam-jam segitu itu banyak orang-orang itu akan mengeluarkan kelenjar keringatnya, sehingga efeknya mereka akan mengeluarkan bau badan. Nah, kebetulan kita lagi masuk ke dalam lift nih. Ya, ketika kita masuk ke dalam lift dan kemudian tercium tuh bau badan. Nah, hidung kita akan mendapatkan stimulus bau yang mengganggu kita. Maka sebagai mekanisme pertahanan dirinya kita akan menutup hidung atau pakai masker atau mungkin kipas-kipas. Itu adalah sebuah defense mekanisme terkait kasus gangguan yang sederhana. Nah, lalu bagaimana jika kasusnya ditingkatkan lagi? Seandainya misalnya ini adalah kebocoran gas. Kebocoran gas akan menimbulkan bau yang menyengat juga. Nah, di sini bau gas itu kita tidak bisa mengandalkan kemampuan visual kita ketika ada gas yang bocor, atau mungkin kemampuan auditori kita tidak bisa mendengar suara atau sumber kebocoran gasnya. Jadi yang bisa kita andalkan adalah indera penciuman kita. Nah, bagaimana jika indera penciuman kita ternyata tidak bagus? Maka kita akan secara tidak sadar dan kita tidak tahu akan menghirup gas karbon tersebut, dan akhirnya gas tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan gangguan. Ya, itu adalah salah satu contoh sederhana hubungan antara sistem olfaktori dengan gangguan kesehatan. Nah, tetapi ada sebuah penelitian lain yang menyebutkan bahwa ada hubungan antara anosmia, ya, gangguan penciuman, dengan penyakit demensia. Nah, sebuah jurnal menyebutkan bahwa anosmia itu erat kaitannya dengan demensia, tapi jenis demensia yang disebut sebagai LBD, Lewy Body Dementia, salah satu bentuk demensia yang progresif. Nah, orang LBD yang memiliki anosmia itu cenderung usianya lebih pendek dibandingkan LBD yang tidak memiliki anosmia. Itu tentang olfaktori. Saya mau langsung saja ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gustatori. Gustatori adalah indera pengecap. Nah, seperti yang formatnya atau dasar pemahamannya sama, bahwa setiap rasa itu akan memiliki reseptornya sendiri. Nah, di sini di sistem pengecap kita, sistem gustatori kita memiliki sekitar 50 sampai 100 kuncup rasa. Kalau istilah bahasa Inggrisnya taste bud nih. Ya. Taste bud itu diartikan sebagai kuncup rasa. Nah, di dalam taste bud itu terdapat sel-sel penerima. Nah, ini istilah sel penerimanya ada dua jenis, yaitu metabotropik reseptor ya.
Yang pertama ini metabotropik reseptor, yang kedua ionotropik reseptor. Metabotropik reseptor ya saya singkat sebagai MB biar gampang ya teman-teman. Dan kemudian ionotropik reseptor IO biar mudah aja. MB itu merupakan sel penerima untuk menerjemahkan rasa manis, rasa gurih, dan rasa pahit. Sementara ionotropik reseptor itu untuk rasa asin dan rasa asam. Nah, ada 3 kelompok taste bud di dalam lidah kita. Pertama adalah kelompok untuk rasa manis, pahit, dan gurih ya. Mungkin teman-teman membaca buku istilahnya umami. Nah, umami itu kalau saya searching itu diterjemahkan sebagai rasa gurih. Rasa gurih itu seperti kalau misalnya kita rasa kaldu. Jadi rasa kaldu itu jadi misalnya tulang atau daging gitu kita rebus terus-terusan. Nah, itu kuahnya itu adalah kuah kaldu. Nah, itu rasanya rasa gurih. Biasanya rasa gurih ini berkaitan dengan pembangkit selera untuk makan. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah kuncup rasa untuk rasa asam dan yang terakhir untuk rasa asin. Nah, rasa pahit, manis, dan gurih ini menjadi satu. Sementara asam dan asin itu terpisah dan mereka berdiri sendiri. Mereka memiliki kelompok yang sendiri-sendiri. Jadi di sini kita juga bisa mengasumsikan bahwa ternyata cita rasa pada diri kita, cita rasa manusia itu terdiri dari manis, pahit, dan gurih. Kalau manis aja, maka seperti yang kita tahu ya, kalau kita terlalu sering makan manis-manis doang, maka akan enak. Begitu juga kita pahit, wah kita nggak doyan makan. Nah kalau gurih toh, nah itu kayak malah cenderung hambar, ya. Jadi kalau gurih aja itu malah cenderung agak-agak asin dan agak tapi nggak kuat gitu. Jadi kayak hambar. Nah, rasa umami itu banyak di kayak kalau teman-teman pernah makan sup miso, sup Jepang gitu, rasanya kan agak gurih tapi ringan ya, light gitu. Nah, itu adalah rasa umami. Oke, kita kembali lagi ke perlidahan, ke sistem gustatori. Rasa manis, gurih, dan pahit itu sel penerimanya adalah MB, metabotropik reseptor. Kemudian saya menyingkatnya seperti itu, metabotropik reseptor sama kalau untuk rasa asin dan rasa asam penerimanya adalah IO, ionotropik reseptor. Nah, ada 2 MB untuk rasa manis, 1 MB untuk gurih, dan yang perlu diperhatikan adalah untuk rasa pahit memiliki 25 reseptor. Jadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa tubuh kita itu sudah dipersiapkan untuk menerima rasa-rasa yang pahit. Jadi, kita harus siap sebenarnya ketika berhadapan dengan pahitnya kehidupan ini. Karena apa? Toh penerimanya ada 25. Kita sudah dikasih modal di dalam perasa kita bahwa kita dipersiapkan 25 metabotropik reseptor untuk rasa pahit. Sementara rasa manis hanya ada 2 dan untuk rasa gurih cuma dikasih 1 penerima. Nah, ini adalah gambaran aja yang bisa kita dapatkan. Jadi teman-teman bisa, wah ternyata manusia itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi pahitnya kehidupan, kerasnya kehidupan, karena sudah dimodali 25 metabotropik reseptor untuk rasa pahit. Nah, rasa ya itu perjalanan rasa itu akan diterima di lidah kita, ya di lidah kita akan diterima, kemudian akan dibawa ke yang namanya soliter nukleus. Nah, soliter nukleus ini adalah penerima rasa, pencampur rasa. Jadi rasa sedap ya. Jadi ketika kita makan gitu ada rasa manis, ada rasa asin, rasa gurih, rasa pahit, rasa asam gitu. Kemudian hasilnya adalah enak, sedap. Nah, itu adalah ada di solitary
nukleus. Nah, solitary nukleus ini berhubungan langsung dengan cortex primary untuk gustatory. Nah, dari sini ini yang tidak tergambarkan adalah ada kaitan dengan yang namanya korteks asosiasi. Nah, korteks asosiasi ini yang akan menghubungkan dengan kemampuan persepsi kita. Makanan yang enak, makanan yang tidak enak. Nah, itu kita suka makanan itu sehingga ketika melihat makanan itu, oh saya mau makan ini, atau oh saya nggak suka makanan itu. Nah, itu semua ada kaitannya dengan korteks asosiasi. Sebagai contoh, saya dulu itu tidak suka mie ayam. Jadi saya merasa mie ayam itu rasanya aneh. Karena pengalaman pertama saya ketika kecil makan mie ayamnya nggak enak di tempat warung mie ayam yang tidak enak. Hingga suatu saat saya pernah diajak sama tetangga saya ke daerah Jalan Imogiri itu dekat terminal Giwangan. Kalau teman-teman yang Jogja tahu itu ada mie ayam terkenal di sana. Nah, waktu itu mie ayam Tumini itu masih sepi, jadi belum begitu terkenal. Jadi saya sampai sana itu masih sepi, orang-orang datang ke warung itu pun juga hanya orang-orang sekitar, tapi rasanya enak banget waktu itu. Dan sejak itu ada perubahan asosiasi di dalam diri saya terhadap mie ayam. Jadi yang sebelumnya saya nggak suka mie ayam, jadi kalau pesan di warung itu selalu pesan bakso, maka sejak di tempat mie ayam itu saya selalu ingin mencoba mie ayam di tempat-tempat lain. Jadi kok nggak harus ditumini. Jadi di tempat mie ayam yang lain saya akan pesannya mungkin mie ayam bakso. Wah, siang-siang puasa-puasa ngomongin mie ayam bakso ya. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan pemahaman karena ada jadi korteks asosiasi kita ya, itu kan tempat berkumpulnya semua semua stimulus yang ada di indera kita, semua panca indera kita masuk kan, terus kemudian semuanya akan dikumpulkan di korteks asosiasi ini, dihubungkan dengan memori yang sudah kita miliki. Nah, memori yang saya miliki tentang mie ayam itu rasanya aneh, rasanya tidak enak, sampai akhirnya indera tes saya, indera pengecap saya, indera penciuman saya itu mendapatkan sensasi baru dari sebuah mie ayam Tumini. Ternyata rasanya ternyata metaboreseptor metabotropik reseptor saya untuk rasa manis, rasa gurih dan rasa asin itu termanjakan. Jadi reseptor gustatoris saya termanjakan dengan mie ayam Tumini itu, sehingga di dalam korteks asosiasi saya muncul sebuah informasi baru bahwa mie ayam itu enak ternyata. Jadi pemahaman lama saya terkait mie ayam yang tidak enak itu berubah menjadi mie ayam itu ternyata enak. Nah, itu dan sejak saat itu saya tertantang untuk nyobain mie ayam di tempat-tempat yang lain, dan ternyata banyak juga mie ayam yang enak rasanya. Nah, itu adalah sebuah kasus kejadian nyata yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk contoh untuk memahami tentang asosiasi korteks yang berkaitan dengan sistem gustatory. Hal seperti itu juga bisa terjadi dengan panca indera yang lain, panca indera visual, panca indera auditori, olfaktori, gustatory, dan satu lagi sistem panca indera yang belum saya berikan ya, itu sistem panca indera somatosensori, yaitu kulit, indera perasa kita. Dan sebenarnya indera perasa kita sistem somatosensori ini justru sangat penting karena ini berkaitan dengan rasa sakit, itu semuanya ada kaitannya dengan panca indera yang kelima ini, tapi belum saya berikan di sampai saat ini. Jadi akan saya berikan di pasca UTS. Nah, jadi teman-teman untuk UTS ya, hari Senin dan Selasa kalau tidak salah ya, jadwal teman-teman kalau nggak Senin Selasa, itu materi UTS-nya itu sampai sistem gustatory. Nah, nanti saya akan cek dulu apakah nilai ASN teman-teman itu ada yang belum lulus. Kalau ada yang belum lulus seperti yang sudah kita sepakati, maka UTS-nya mulai bab 1
sampai sistem gustatory ini. Tetapi apabila apabila teman-teman nilainya sudah pada lulus semua, sudah di atas 50 semua, materinya berarti cuma sistem visual, sistem auditory, sistem olfaktori, dan sistem gustatory. Jadi hanya ada 4 materi aja untuk ujiannya, UTS-nya. Soalnya antara 20 sampai 25 menit, soalnya antara 20 sampai 25 soal dengan waktu 30 sampai 40 menit lah kurang lebihnya. Dan itu jumlahnya, itu waktunya sangat cukup sekali untuk soal sejumlah itu. Oke, teman-teman, untuk pertemuan hari ini saya sudahi, saya cukupkan. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Pak, saya ingin bertanya.